Baik Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu mungkin ada yang sudah bergabung di bimbel saya, yaitu Bapak Ibu yang PPG guru tertentu tahap 2, tapi ingin ikut bimbingan belajar di PPG tahap 1. Jadi sudah tahu seperti apa gitu ya pelaksanaannya PPG. Jadi baru hari ini saya masukkan di tahap 2, di grupnya tahap 2, pelaksanaan PPG apa yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus benar-benar siap gitu ya. Harus benar-benar siap, kemudian fokus selama 2 bulan itu benar-benar diluangkan waktunya untuk menyelesaikan pendidikan PPG ini. Jangan nanti saja tidak Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya akan merefleksi UKPPG gitu ya, ujian kompetensi PPG tahap 2. Tahap 2 ini yang sekarang sedang berlangsung dan belajar mandiri PPG guru tertentu tahap 2 di tahun 2025. Ini sebagai refleksi kemudian Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan ke depannya agar lulus tanpa mengulang begitu ya. Agar jurnal itu valid tanpa ada penolakan. Nah, pikirnya saya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, berdasarkan jadwalnya Bapak Ibu, semoga ini tidak berubah. Tiba-tiba berubah dimajukan, nah itu berarti Bapak Ibu harus siap. Kadang jadwal itu berubahnya cepat ya Bapak Ibu. Jadi memang harus disiapkan jauh-jauh hari. Akhirnya saya memang mendampingi yang kemarin itu piloting 1, itu seharusnya September. Ternyata dimajukan yang dari 3 bulan itu menjadi 1 bulan begitu ya. Nah, semoga ini tahap 2 waktunya biasanya tahap 2 itu sudah lebih siap gitu ya tanggal-tanggalnya, di mana pembelajaran mandiri di platform Ruang GTK kita mulai 1 Agustus sampai 12 September. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ketika di bimbel sudah hadir di bimbel itu Bapak Ibu mengikuti gitu ya, mengikuti ritme apa yang sudah saya formulasikan itu. Jadi saya sudah memformulasikan menurut saya sebaik mungkin, mari kita ikuti gitu ya. Jadi 1 Agustus besok kita akan ketemu begitu. Yaitu saya akan membahas, mungkin ada Bapak Ibu ada kendala gitu ya, akan membahas apa namanya modul 1 gitu ya. Modul 1 latihan pemahaman, saya akan bahas latihan pemahaman, kemudian post test, kemudian cerita reflektif. Nah, itu kita akan bahas sampai menyeluruh sampai selesai modul 1. Dan jurnal, membuatan jurnal, panduan jurnal itu seperti apa begitu ya, karena ada beberapa LPTK itu harus ada yang namanya peraturan-peraturan tertentu, contohnya Universitas Negeri Malang itu meminta ada covernya, ada universitas lain tidak ya. Makanya saya selalu bertanya kalau Bapak Ibu daftar ke saya Japri, Ibu dari LPTK mana, karena saya hampir Bapak Ibu mendampingi Bapak Ibu tuh hampir 4 tahun lebih gitu ya, 4 tahun lebih itu pasti saya sampai hafal pola LPTK itu gitu ya. Kemudian dipastikan kemudian akan Bapak Ibu akan saya koreksi jurnal itu, kemudian diturnitin, setelah diturnitin kemudian Bapak Ibu baru upload gitu ya. Eh, Jadwalnya setelah itu modul 2 itu saya dampingi eh, pembahasan sama latihan pemahaman, mengisi cerita reflektif, dan post test membahas kunci post test 2. Nah, itu sudah akan didampingi juga di bimbel sampai pembuatan jurnal. Saya harus memastikan jurnalnya Bapak Ibu itu sesuai dengan panduan dan benar. Setelah itu diturnitin ya. Turnitinnya itu harus di bawah 20%. Piloting 1 Bapak Ibu, itu saya ngomongnya di bawah 30%. Ternyata ketika hampir mau deadline-nya selesai pembelajaran yang sebagai syarat untuk daftar UKPPG, banyak yang tertolak begitu ya. Tertolak itu bukan peserta bimbel, karena peserta bimbel saya sarankan untuk lebih awal mengerjakan, jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Benar prediksi saya, di akhir-akhir ternyata yang 25% gitu ya, kemudian yang 28% tertolak Bapak Ibu.
Oh, ternyata ini baru di bawah 20% itu baru diterima oleh sistem begitu. Ini pengalaman saya takutnya Bapak Ibu semakin semakin kita semakin pilot tahap 2 ini, maka akan lebih teliti lagi sistem akan menilai gitu ya. Yang menilai itu adalah mesin, bukan manusia Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu benar-benar menulis sendiri. Nanti saya share saya dampingi tips dan triknya membuat jurnal gitu ya. Jurnal modul 1, 2, 3. Yang seperti piloting 1 pesertanya 125 sampai hari ini pun terus bertambah gitu ya. Meskipun ujian terus bertambah pesertanya, semuanya 100% lulus jurnalnya gitu, tidak ada masalah belajar mandirinya. Nanti akan saya dampingi lebih lanjut gitu ya. Kemudian sama juga dengan jurnal nanti modul 3 juga sama. Akan saya dampingi membahas mulai latihan pemahaman, kemudian uh, refleksi, cerita reflektif, post testnya mau pingin post testnya dapat 125/25. Nah, sampai juga pembuatan jurnalnya agar cepat tervalidasi. Nah, memang saya harus Bapak Ibu lebih ngawali ya. Jadi Bapak Ibu pembelajaran di platform Mandiri modul 1 itu kan 8 hari, modul 2 4 hari, modul 3 6 hari. Nah, kalau 8 hari tapi Bapak Ibu sudah selesai jurnalnya, tinggal nunggu saja begitu ya. Tinggal nunggu validnya, kemudian 4 harinya. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk membuat modul ajar. Itu yang saya sarankan. Saya nggak mau mepet-mepet Bapak Ibu, karena ada di sini pendaftaran UKPPG 1 September gitu ya sampai 13 September. Bapak Ibu waktunya lihat Bapak Ibu 12 September pendaftaran terakhir 13 September. Makanya kalau kemarin saya piloting 1 itu masih karena kita dapat email dan emailnya itu ujiannya katanya masih September, ternyata ujiannya 1 bulan lagi gitu ya. Cuma kasih waktu 1 bulan, maka kemarin tuh saya ngomongnya tenang. Kalau tahu tahap 2 tidak. Jadi di awal-awal Bapak Ibu itu September itu sudah kalau bisa valid semua 1 September itu ya. Kalau saya sarankan sehingga kita bisa daftar dan sudah bisa memulai menyusun modul ajar. Bapak Ibu kalau saya ngomong Bapak Ibu program bimbel saya itu adalah UKIN dan UTBK. Kalau Bapak Ibu mengambil 2 paket ini maka akan gratis pendampingan modul belajar mandiri. Karena apa? Karena bagi saya itu bonus modul belajar mandiri. Itu kalau Bapak Ibu rangkaian pendidikan PPG ini, belajar modul dan mengerjakan jurnal itu hanya seujung kuku kalau saya ngomongnya. Itu hanya mudah sekali. Tetapi kalau sudah saya ngomong modul ajar, video UKIN, UTBK, studi kasusnya, itu sulitnya itu tidak ada apa-apanya sama jurnal yang Bapak Ibu takutkan gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu memang harus butuh pendampingan. Jadi kalau periode unggah dokumennya 15 September sampai 20 September, maka Bapak Ibu 1 September itu sudah modul ajar dibuat, kalau sudah saya nyatakan benar modul ajar itu diturnitin harus tetap di bawah 30%. Setelah itu Bapak Ibu akan memulai mengambil video pembelajaran. Gitu ya, jangan terlalu mepet karena banyak teman-teman tuh ngambil video ternyata lupa, bukunya jatuh, materinya lupa, gitu ya. Ada yang sampai lebih dari 20 menit, dari 70 menit itu lebih 20 menit. Saya tanya kenapa? Buka buka laptopnya gitu ya, mau memunculkan PPT itu sampai nggak bisa loh Bapak Ibu. Kayak nge-lag itu sampai 20 menit katanya. Nah, ada hal-hal semacam itu Bapak Ibu dan itu kadang satu peserta ngulangnya berkali-kali gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, ayo kita lebih cepat menyelesaikan belajar mandiri karena setelah itu kita akan berlari modul ajarnya dan studi kasusnya gitu ya. Kemudian cetak kartu ujian tanggal 19 September pelaksanaan UTBK. Jadi sudah pelaksanaan UTBK Bapak Ibu sudah 23 September gitu ya. Sudah bulan 23 September sampai 28 kemudian penilaiannya. Jadi Bapak Ibu cepat sekali pendidikan PPG ini. Tidak seperti yang
tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Ini paling cepat versi saya mendampingi Bapak Ibu guru ya. Oke. Kemudian saya akan membahas ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah refleksi dari Bapak Ibu peserta PPG yang ada di bimbel saya. Saya ajak berdiskusi seperti apa gitu ya. Saya akan merefleksi mulai pembelajaran di awal hingga pembelajaran di akhir. Bapak Ibu harus minimal diingat, dicatat ke depan 2 bulan ini saya harus ngapain gitu ya. Gitu. Yang pertama, pelajari modul 1, 2, 3 latihan pemahaman, cerita reflektif, post-testnya, karena ini konsep yang banyak keluar di soal UTBK. Saya juga tidak menyangka begitu ya, karena di soal UTBK itu ada soal-soal post-test itu ada ternyata Bapak Ibu, dan banyak keluar. Nah, saya sebenarnya post-test itu sudah membaca beberapa kali. Nah, ini sudah keluar tahun kemarin, ini keluar gitu. Tapi tidak menyangka lebih banyak keluar. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap enteng remeh, oh sementing jurnal sudah valid, selesai. Tanpa membaca, tanpa... Saya sih kalau di bimbel pasti sudah saya kasih kuncinya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mempelajari kan fungsinya apa gitu ya? Apa terus? Bingung, ada itu tadi di bimbel sudah dibahas tapi lupa. Jadi ketika Bapak Ibu adakan waktu saja 1 hari untuk belajar, minimal membaca soalnya yang sudah dibahas. Saya bisa membantu Bapak Ibu, oh nanti di aplikasi Bapak Ibu dapat 125/25, oh bisa, mudah itu. Tetapi kalau apa gunanya? Kalau dapat 100 setiap tryout gitu ya, setiap post test, tapi lupa ketika ujian ngeblank, nggak belajar gitu ya. Jadi pastikan ada waktu untuk belajar, pesan saya. Daripada Bapak Ibu nanti ujian kembali tidak lulus itu membayar. Dan jelas sertifikasi pun, NRG dan lain-lain akan tertunda, begitu ya. Kedua, kerjakan jurnal sesuai panduan dan disusun berdasarkan kalimat sendiri. Karena yang mengoreksi itu mesin. Jadi sebelum upload saya koreksi terlebih dahulu. Apakah tulisan refleksinya itu sudah tepat gitu ya. Daripada nggak pernah dikoreksikan ke saya, ujung-ujungnya ternyata tertolak mesin gitu ya. Akhirnya kan lebih eman-eman waktunya. Seharusnya kita bisa lari membuat modul ajar, masih berkutat sama jurnal yang menurut saya hanya sebagai syarat untuk ujian gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan saya koreksi dulu gitu. Kalau di bimbel saya koreksi dulu. Jadi saya pastikan seluruh peserta bimbel saya harus valid lebih awal gitu ya. Jadi kalau setelah diturnitin, turnitinnya dapat Turnitin itu Bapak Ibu, saya pakai yang gratisan aja di Google. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu menjadi pekerjaan 2 kali nanti pekerjaannya saya dan pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu banyak kok peserta itu boleh lihat di YouTube saya. Sampai yang datang itu Bapak Ibu guru gitu ya, bukan peserta bimbel sampai tertolak 4 kali, 3 kali. Padahal sudah 100% unik Bu. Saya cari yang namanya aplikasi gratisan di Google, apa kan banyak Bapak Ibu. Tetapi tetap tertolak karena apa? Karena filenya tidak terbaca oleh mesin. Gitu ya. Kalau Turnitin itu adalah membaca sistem filenya Ibu terbaca oleh mesin tidak. Yang kedua baru plagiasinya dengan orang lain berapa persen. Gitu ya. Jadi itu bagi saya di bimbel saya wajib gitu ya. Memang ada Bapak Ibu untuk peserta bimbel satu file itu 20.000 gitu ya. Kemudian bukan peserta bimbel 40.000 itu ya. Tapi saya mendahulukan peserta bimbel Bapak Ibu. Biasanya kalau mau jurnal itu yang antri banyak. Tapi saya dahulukan yang peserta bimbel karena ada beberapa admin ya. Nah, itu. Jadi wajib ya hukumnya kalau saya itu diturnitin itu wajib gitu ya. Karena apa? Kalau saya sudah yakin, alhamdulillah sudah di bawah 20%, sistem bisa Turnitin bisa baca, itu saya tenang Bapak Ibu. Karena saya harus membantu Bapak Ibu fokus sama di modul ajarnya. Gongnya ujian itu ya. Gongnya pendidikan itu di UKIN dan UTBK gitu ya. Oke, kemudian jika jurnal ditolak oleh mesin, Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan saya untuk dicarikan solusinya. Jangan nunggu karena sibuk banget di sekolah, nunggu besok lah gitu ya. Nunggu besok lah gitu. Jangan Bapak Ibu karena waktunya kita sangat mepet Bapak Ibu gitu ya. Saya nggak mau, saya pinginnya Bapak Ibu kalau upload berkas itu ya jangan mepet
hari ini terakhir, hari ini ngupload. Itu yang saya tidak inginkan, gitu ya. Nah, karena banyak ada beberapa yang dari luar itu biasanya menghubungi saya karena waktunya sudah habis. Kalau tahun-tahun kemarin nih Bapak Ibu, tahun yang UKPPG yang retaker aja yang tidak lulus itu kan Januari ya mereka. Itu pun masih ada waktu seumpama hari terakhir hari ini. Besok itu masih ada perpanjangan. Kalau kali ini tidak Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk benar-benar ini ya, memanfaatkan mengatur waktunya gitu ya. Kemudian yang keempat itu Bimbel akan membahas kunci jawaban latihan pemahaman ya, post-test penyusunan jurnal agar segera valid. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung kemudian cari kemana-mana, nggak usah mengenai kalau udah mengenai jurnal itu ada lengkap di Bimbel gitu ya. Cukup kalau ketemu saya gitu ya, apa yang didiskusikan karena kita juga sering Zoom nanti ya. Mungkin ada informasi terbaru saya akan mesti ada Zoom dengan Bapak Ibu gitu ya. Oke, setelah saya valid tinggal menunggu saja. Saya akan mendampingi Bapak Ibu. Kita harus mulai menyusun modul ajar ideal UKIN dan akan saya koreksi modul ajarnya. Kemudian itu nanti ada jadwalnya yang sudah saya jadwalkan gitu ya. Jadi saya harus memastikan dulu modul ajarnya Bapak Ibu bagus atau enggak, sesuai dengan indikator penilaian enggak gitu ya. Kadang-kadang itu kadang Bapak Ibu modul ajar itu tidak seperti yang ada di sekolahnya Bapak Ibu gitu ya. Karena di UKIN itu kan ada penilaian. Videonya ada 36 indikator penilaian yang akan dinilai termasuk juga modul ajarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya pastikan dulu layak atau tidak modul ajarnya. Kemudian kalau nggak layak seperti apa akan saya koreksi. Saya kepingin tahu ketemu orangnya gitu ya. Kemudian salahnya di mana? Bukan untuk menjatuhkan tidak Bapak Ibu, untuk apa menjatuhkan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak berhasil, saya ini lebih tidak berhasil gitu ya. Karena saya bangga ketika Bapak Ibu lulus, peserta bimbel saya lulus 100% itu kebanggaan untuk saya. Jadi saya berupaya, ayo kita berlari bersama gitu ya. Saya akan mendampingi Bapak Ibu, termasuk modul ajar, videonya gitu ya. Jadi nanti akan saya koreksi video edit, video utuh, modul ajar. Sebelum upload itu saya koreksi dulu, sinkron enggak gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf mungkin takut sama saya, gitu, takut atau apa gitu. Jadi modul ajarnya dibuatkan orang lain, tapi videonya disarankan orang lain. Ketika dikumpulkan saya sinkronkan, videonya ternyata materinya ada yang ini PJOK, materinya bola gitu ya, modul ajarnya videonya adalah voli gitu ya. Nah itu kadang banyak yang sering saya temui begitu. Saya tidak apa-apa Bapak Ibu dalam teknisnya dibantu oleh teman mungkin di sekolah gitu ya, dibantu pasti juga perlu bantuan apalagi Bapak Ibu yang sudah senior gitu ya. Tetapi pastikan dulu ya, pastikan bahwa dibaca modul ajarnya itu dibaca materinya sama enggak, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana gitu ya. Itu jadi dipastikan betul loh Ibu gitu ya. Jangan sampai ada yang tidak sinkron, materinya tidak sinkron gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu untuk membuat jurnal, jurnal itu dibuat di situ pasti kan ada dokumentasi, Bapak Ibu sekolahnya di mana, membuat RPP, itu adalah sesuai dengan tempat mengajarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau Bu, saya itu guru ekonomi, ngajarnya di PGSD. Berarti saya jurnalnya di mana Bu? Ya sudah jurnalnya di PGSD tempat mengajar Bapak Ibu. Tetapi kalau video UKIN, modul ajar, kemudian sama studi kasus, yaitu ceritanya harus sesuai dengan bidang PPG-nya Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Kemudian penyusunan studi kasus terbaru sesuai dengan pendidikan PPG di tiap tahapnya. Bapak Ibu, studi kasus itu tiap ujian berbeda. Saya itu melihat studi kasus di internet itu ya Allah gitu ya, kadang di Facebook, di IG, itu kadang salah karena tidak sesuai penilaian gitu ya. Nah, kasihannya kalau sampai dicontoh gitu ya. Jadi modul studi kasus itu selalu berbeda. Saya kemarin tuh peserta bimbel tuh saya dampingi pembuatan studi kasus berdasarkan pengalaman mereka terserah gitu ya. Kemudian saya 1 hari menjelang ujian, saya mendapatkan telepon dari LPTK saya bahwa studi kasus itu ternyata dipilihkan oleh sistem dan hanya ada 4 gitu ya. Nah, baru saya berusaha mengumpulkan lagi, Bapak Ibu malam itu mengumpulkan lagi, menyampaikan, benar besok ujian ya, menyampaikan studi kasus yang benar itu seperti apa,
saya buat YouTube-nya, baik saya buat YouTube-nya secara privat untuk peserta bimbel saja dan untuk masyarakat masyarakat umum yang butuhkannya mahasiswa umum. Karena kan banyak kan yang YouTube saya tidak bisa bimbel gitu ya karena mungkin kebanyakan dari mereka di pegunungan Bapak Ibu di luar-luar pulau sehingga hanya bisa lihat dari YouTube. Maka saya pastikan kemudian LKPD, alhamdulillah LKPD yang keluar di kasus kali ini saya sudah nge-share yang LKPD itu di awal gitu ya. Sebelum ujian tuh saya share dulu agar Bapak Ibu mendapatkan gambarannya seperti apa gitu ya. Pantau saja YouTube saya Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu ternyata nggak bisa bimbel karena kondisi keadaan tempat tinggal ya jauh dari ini nggak dapat internet nggak bisa zoom meeting setiap hari juga kasihan saya pasti insya Allah saya ada beberapa yang saya share di YouTube tetapi untuk soal Bapak Ibu tidak bisa saya share di YouTube karena memang eksklusif saya takut ya saya kan PNS ya Bapak Ibu jadi kadang soal itu hampir mirip gitu ya nah, dengan ujian baik untuk oke, studi kasus pun akan saya koreksi satu persatu Bapak Ibu. Gitu ya. Saya tidak mau Bapak Ibu studi kasusnya apa ya, meskipun itu nanti diketik, tapi dipastikan studi kasusnya itu sesuai indikator penilaian nanti. Akan saya bahas seperti apa studi kasus sesuai indikator penilaian dan sesuai dengan tahapan periode tersebut. Saya yakin pasti akan berubah studi kasusnya Bapak Ibu. Tidak akan sama di periode ini. Gitu ya. Itu kalau saya ya. Jadi pasti di piloting retaker gitu Januari UKPPG 1 itu retaker Bapak Ibu yang nggak lulus di tahun 2024 diujiankan lagi Januari Bapak Ibu. Itu studi kasusnya tentang media. Kalau kali ini tentang LKPD, tetapi di bimbel saya buatkan empat-empatnya. Bagaimana cara menyusunnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan, nggak, insya Allah nggak ketinggalan informasi apapun, gitu. Kemudian studi kasus apa diturnitin Bu? Iya, studi kasus itu diturnitin Bapak Ibu. Jadi kalau studi kasus itu diturnitin dan memang harus di bawah 30%. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh ngetik nanti kalian sudah tahu oh bagian yang berwarna ini berarti tulisannya mirip dengan orang lain. Minimal Bapak Ibu bisa mengembangkan kalimat dan lain-lain di situ. Kemudian untuk pembahasan soal SJT Bapak Ibu dan soal pedagogik itu akan saya kemas sesuai dengan kisi-kisi PPG yang terbaru gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu kalau SJT di tempat saya atau membahas soal PCK, saya membahas itu jam 7 mulai jam 7. Selesainya jam 10 atau 11, setengah 11 malam. Itu menurut saya itu hal yang paling uh, ringan ya. Karena saya dulu di tahun 2024 pernah selesai membahas dalam satu topik itu selesai setengah dua, setengah satu. Mungkin Anda Bapak Ibu mendengarkan sama ngantuk-ngantuk gitu ya. Tetapi kalau yang kemarin itu setengah 11 itu paling malam sudah gitu ya. Tetapi pastikan Bapak Ibu mengikuti gitu ya. Karena apa? Studi kasus soal-soal itu sudah saya rangkum bagaimana Bapak Ibu soal SJT itu Bapak Ibu itu guru matematika, tapi soal SJT itu menyinggung BK, menyinggung PAUD, menyinggung mapel yang lain. Jadi tidak khusus BK saja enggak gitu ya. Saya guru PAUD terus jadi bercampuran. Makanya saya melatih Bapak Ibu soal itu nanti campuran gitu. Kecuali guru bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu mapel bahasa Inggris nanti akan belajar soal SJT bersama saya, soal PCK-nya bersama Bu Nova tentornya. Jadi memang soal PCK itu 35 itu nanti didampingi oleh Bu Nova memang khusus bahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Tapi yang 30 maka SJT-nya bersama saya karena bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, untuk pembahasan soal SJT dan PCK itu jarang saya ekspos di YouTube Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian di bimbel itu ada tryout Bapak Ibu, tryout bimbel. Jadi tryout bimbel ini adalah soal-soal tahun kemarin, tahun ini yang sudah ujian, seperti apa soalnya. Pasti Bapak Ibu kan memberikan gambaran seperti apa soalnya begitu ya. Kadang soal nomor ini keluar lagi Bu, soal di modul 3 itu keluar lagi. Biasanya Bapak Ibu mungkin yang ada di piloting 1 yang PPG tahap 2 yang ada di piloting 1 paham. Jadi mereka menggambarkan seperti apa soalnya, seperti apa studi kasusnya gitu ya. Makanya tryout bimbel itu saya rancang memang adalah soal-soal tahun sebelumnya. Jadi banyak Bapak Ibu yang mahasiswa itu saya nggak dapat tryout ruang GTK sama sekali, tapi saya dapat tryout di bimbel itu keluar semua. Oh berarti
dapat yang tahun kemarin gitu ya. Oke, Bapak Ibu ini adalah uh, refleksi ya dari Bapak Ibu yang sudah ujian gitu ya. Jadi alhamdulillah Bu, terima kasih Bu Siti Juwaria. Banyak materi yang dipelajari dari Ibu keluar ya terkait studi kasus. Tadi pagi saya coba pakai Gemini buat 4 studi kasus. Alhamdulillah terpakai. Semoga hasilnya amat baik dan lulus PPG. Jadi memang Bapak Ibu saya ajari memakai Gemini. Kadang saya jadi pakai DeepSeek ataupun ChatGPT gitu ya, tapi promptnya bagaimana agar tidak terplagiasi. Itu saya sudah punya tips dan triknya. Kemudian ini guru olahraga Bu Seti ini ya. Alhamdulillah saya sudah selesai mengerjakan ujian. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Semoga selalu sehat. Untuk soal pilihan ganda ada materi yang keluar dari soal-soal yang sudah kita pelajari di bimbel Bu. Dapat studi kasus topik LKPD. Jadi tambah dapatnya kadang tidak di ruang GTK Bapak Ibu. Soal-soalnya di bimbel gitu ya. Oke, ini ada yang untuk soal pilihan ganda itu 65, durasinya 120 menit, studi kasusnya tetap 4 soal, durasinya 30 menit. Soal pilihan ganda ada beberapa yang dari ruang tryout ruang GTK dan TO-nya bimbel, tryoutnya bimbel. Dan yang saya rasakan tips dan triknya Bu Siti Juwaria itu dapat mengerjakan soal dan studi kasus itu benar-benar sangat membantu saya. Matur nuwun sangat ya Bu Siti Juwaria atas bimbingannya selama ini Gusti Allah yang balas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahanya sudah tinggal menunggu hasil dari Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ujian tenang ya. Jadi kalau tenang, kalau Bapak Ibu menguasai materi, saya yakin Bapak Ibu akan tenang karena ada yang tumbang, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya mendapatkan berita hari ini ada Bapak Ibu yang ujian itu meninggal karena serangan jantung. Mungkin mikir berat ya. Pasti ya karena Allah itu umur gitu ya, pasti kan sudah waktunya. Tetapi ujian UTBK gitu ya, bukan menjadi akhirnya kalau seperti ini meninggal di saat tempat ujian itu kan seolah-olah memang ini ya akhirnya menjadi alasan. Jadi Bapak Ibu tenang gitu kalau Bapak Ibu punya penyakit jantung, ditata benar-benar waktu jangan sampai ujian malamnya ngebut belajar sampai jantung kan nggak kuat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak itu belajarnya oh iya sekarang kita belajar modul 1 ya sudah kita belajar modul 1 diseriusi itu modulnya. Jadi modul 1 itu mulai soal pemahaman, kemudian mulai soalnya apa itu post test, ya itu nanti keluar Bapak Ibu, insya Allah gitu ya. Kemudian intinya masih sama kok Bu yang kita pelajari di bimbel, persis dengan apa yang Bu sampaikan. Oh ini masalah LKA studi kasus ya. Jadi studi kasus hari ini itu Bapak Ibu tentang yang sudah ujian piloting 1 PPG tahap 1 itu. Jadi Bapak Ibu disebutkan kondisi siswanya seperti apa, materi pelajarannya apa, kelasnya apa, gitu ya. Tujuannya bagaimana? Buatlah LKPD yang memfasilitasi kondisi di atas. Alasan kenapa LKPD tersebut dibuat, gitu ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan LKPD, implementasi LKPD di kelas itu Bapak Ibu tidak harus saya menulis nih. Bapak Ibu harus memikirkan indikator penilaiannya. Di setiap soal yang Bapak Ibu ada indikator penilaian yang harus ditulis poin-poinnya. Kalau nomor 1 itu ada 3 indikator penilaian. Yang pertama um, tentang permasalahan, gitu ya. Yang pertama itu jelas nanti permasalahannya apa, harapan gurunya bagaimana, LKPD itu harapannya seperti apa, gitu ya. Kemudian kenyataannya di lapangan bagaimana, kesenjangan yang terjadi bagaimana. Nah, ini tuh harus keluar Bapak Ibu tiga-tiganya. Jadi Bapak Ibu tidak ngomongkan permasalahan terus, gitu ya. Memang tuh tips dan triknya ada. Saya sesuaikan dengan indikator penilaian, tidak hanya asal asal nyusun kalimat, begitu ya. Oke, jadi ini termasuk juga UTBK itu juga ada kasus yang banyak di modul-modul modul 2 gitu ya, modul 3, modul 1, soal-soal KSE, kemudian Ki Hajar Dewantara pemikirannya itu ternyata banyak yang keluar juga gitu ya. Nah, oke. Okay. Saya biologi studi kasus biologi untuk soal tidak menghitung Bu ya pasti ya. Tapi dari 65 soal sedikit yang sama dengan yang di GTK. Oke, jadi kadang-kadang nggak ada yang dapat Bapak Ibu di tryout ruang GTK itu juga ada nggak dapat dapatnya di ruang di bimbel gitu ya.
Jadi kalau biasanya dapatnya di bimbel adalah berarti soal-soal masih soal-soal tahun kemarin. Jadi LKPD itu pertanyaannya lebih ke alasan perlunya dibuat LKPD itu seperti apa, gitu ya. Uh, ini dari Bu Nur Sestri. Alhamdulillah Bu, tadi yang juga ada beberapa soal yang masuk dari penjelasan di Zoom. Bu, seperti teori gitu ya. Ini jadi Bapak Ibu di bimbel itu tidak saya kasih soal aja karena saya juga seperti Bapak Ibu dulunya. Saya juga dulu peserta bimbel gitu ya, mau mau PPG sama pendidikan seperti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya juga bimbel di mana-mana, tapi biasanya bimbel itu hanya bahas soal saja ya. Di mana-mana saya ikut ini bahas soal, bahas soal. Tapi yang tidak saya dapatkan adalah kisi-kisinya seperti apa. Materinya itu seperti apa sih Bapak Ibu? Kemudian soal-soal yang tahun kemarin, yang tahun yang ini bagaimana itu saya tidak dapat, hanya materi soal aja. Tetapi Bapak Ibu nanti di bimbel itu saya sesuaikan kisi-kisi itu dengan eh, kisi-kisi itu sudah KL PPG 1, kompetensi lulusan PPG itu harus apa saja? Harus mampu satu mengerti mengenai soal SJT ya. Kemudian tujuan pembelajaran, analisa materi. Yang keempat itu merancang pembelajaran. Yang kelima KLPPG 5 itu tentang melaksanakan pembelajaran, KLPPG 6 tentang evaluasi, KLPPG 7 itu tentang refleksi komprehensif, KLPPG 8 itu tentang pengembangan diri. Delapan-delapannya itu akan saya bahas. Baik teorinya yang sering keluar gitu ya, apa saja soalnya yang sering keluar seperti apa. Semua mapelnya Bapak Ibu yang ada di grup. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu soal SJT itu pasti semua mapel disinggung Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak down, waduh ini bukan mapel saya ini. Oh ini bukan mapel saya, enggak gitu ya. Jadi memang saya kemas bagaimana semirip-miripnya. Jadi Bapak Ibu tidak dapat tryout di ruang GTK soalnya UTBK-nya, maka jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu bisa konsepnya paham, akan mudah menghadapi ujian gitu ya. Oke. Jadi memang ini soal tryout di ruang GTK dan dapat mirip 4 soal. Ini kalau fisika itu hanya 4 soal dapatnya. Kemudian ada yang mirip 15 soal bidang biologi. Tapi ekonomi, tryout ruang GTK 100% Bapak Ibu. Persis plek-plek Bapak Ibu yang ekonomi itu sampai yang tahap 1 gitu ya, UKPPG tahap 1 yang Januari sampai sebelum-sebelumnya itu sama ekonomi itu banyak yang sama persis hampir. Tapi kalau fisika Bapak Ibu biologi gitu ya, itu sedikit ya, biologi masih 15 gitu ya. Oke. Ini adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu uh, ada di ruang di websitenya UKPPG atau PPG Kemdikbud, maka Bapak Ibu ada panduan atau tautan penting ketika kesulitan. Ya, contohnya masuk ruang GTK melalui Chromebook itu seperti apa? Bapak Ibu buka di sini. Kalau ternyata di HP-nya Ibu besok ketika tanggal 1 dibuka, loh di HP saya kok ada ini gitu ya. Apa linknya untuk pelatihan sertifikasi, tetapi ketika dibuka di Chromebook nggak ada. Bapak Ibu silakan buka masuk ruang GTK melalui Chromebook gitu ya. Nah, bagaimana untuk memunculkan memunculkan pelatihan mandirinya sertifikasi gitu ya. Oke, jadi ini mungkin Bapak Ibu mau, Bu, saya nggak punya, belum aktivasi belajar ID dan lain-lain, ada di sini semua. Oke, ini adalah jadwalnya kita Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi. Jadi piloting 1 sudah selesai, saya akan merapat Bapak Ibu ke kelas piloting 2 gitu ya. Tahap 2 mulai mendampingi Bapak Ibu. Mungkin kalau sekarang peserta bimbel dan bukan peserta bimbel bisa hadir malam ini, mulai pembahasan modul saya akan fokus saja ke peserta bimbel gitu ya. Mungkin sebagian tidak saya share gitu ya di ruang publik. Oke, jadi tanggal 1 Agustus besok saya akan membahas kunci jawaban latihan pemahaman post-test modul 1 gitu ya. Karena memang Bapak Ibu PAUD, SMK, kemudian umum itu modul 1 itu beda Bapak Ibu. Ada beda-beda sedikit gitu ya. Apalagi SMK, SMK itu ada beda sedikit, yang lainnya hampir sama. Tapi modul 2 dan modul 3 sama persis gitu ya. Kemudian nanti hari Sabtu saya akan khusus membahas jurnalnya Bapak Ibu. Jurnal modul ajar, seperti apa sih membuat jurnalnya modul ajar 1.
gitu ya. Kemudian Selasa 5 Agustus saya akan menyusun jurnal modul satunya Bapak Ibu, 1, 2, 3, mungkin dengan AI Gemini. Kemudian bagaimana caranya memparafrase dengan baik agar Bapak Ibu tidak mudah terplagiasi, gitu ya. Baru tanggal 6 sampai 9 Agustus saya akan mengoreksi jurnal modul ajarnya Bapak Ibu, jurnal 1 per individu dan diturnitin. Jadi Bapak Ibu memang Bapak Ibu Bu, biayanya berapa sih Bu kalau turnitin itu 20.000 untuk peserta bimbel, bukan peserta bimbel 40. Jadi kalau Bapak Ibu modul ajarnya 3 begitu ya, berarti 3 kali itu turnitinnya. Itu nanti langsung menghubungi kalau sudah saya nyatakan bagus bagus gitu ya jurnalnya, Bapak Ibu langsung lanjut ke admin untuk diturnitin gitu. Oke. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu upload gitu ya, nanti insya Allah tanggal 12 Agustus itu membahas kunci jawaban latihan pemahaman, kunci post testnya, modul 2, dan karena jurnalnya sudah saya tanggal ini ya Bapak Ibu tanggal 5 Agustus atau mungkin nanti saya ulang jurnal khusus modul 2-nya. Bapak Ibu besoknya mulai mengerjakan dan saya akan mengoreksi tanggal 13 sampai 15 Agustus itu saya akan mengoreksi jurnal modul 2-nya per individu dan lanjut turnitin Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita sesuai ayo kita berlari bersama-sama begitu ya. Menurut saya berlari bersama-sama dengan saya. Bu, saya itu belum dibuka, tapi kan saya sudah mengajari Bapak Ibu cara isinya apa, jurnalnya kan begitu. Apa materinya di modul 2 isinya apa kan sudah saya bahas. Ini minimal Bapak Ibu buka buat dulu yang bagus, nanti tinggal upload, disimpan dulu. Nanti upload sesuai tanggal. Tapi bukan sudah Bapak Ibu kan sudah selesai mengerjakan. Gitu ya. Kemudian nanti tanggal Sabtu 16 Agustus kita akan membahas kunci jawaban ya. Jadi latihan pemahaman, post testnya modul 3 serta jelas jurnalnya. Setelah itu akan saya koreksi tanggal 18 sampai 21 yaitu mengoreksi jurnal 3 per individu dan turnitin. Jadi saya harus memastikan betul jurnalnya Bapak Ibu itu benar gitu ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, maka saya akan fokus ke Bapak Ibu gitu ya, yaitu bahas UKIN. Bahas UKINnya itu saya mulai kapan? 19 Agustus. Jadi kalau Bapak Ibu jangan merasa biasanya kalau nggak ikut bimbel gitu, lah masih lama itu nanti daftarnya. Iya lama. Tapi Bapak Ibu kita harus memastikan membuat modul ajar itu terbaik. Jadi saya ngomongnya terbaik. Jadi kalau sejelek-jeleknya turunlah baik gitu ya. Jangan membuat modul ajar tuh kayak asal-asalan begini aja dah Bu gitu ya. Bapak Ibu kan bimbel, sudah membayar, menyempatkan waktu gitu ya. Ayo kita buat yang terbaik gitu ya. Jadi Selasa 19 Agustus saya akan menyampaikan bagaimana sih modul ajar ideal UKIN itu sekarang bagaimana gitu ya. Karena Bapak Ibu sebagian kampus itu kemarin termasuk saya itu kita disosialisasikan bahwa mendadak itu kayaknya kurang kurang semingguan selesai upload berkas kurang semingguan baru Bapak Ibu kampus tuh ada yang harus pembelajaran mendalam loh. Saya sampaikan juga di LPTK. Kalau pembelajaran mendalam CP aja baru datang 3 hari yang lalu saya sampaikan. Pembelajaran mendalam ada sekolah yang belum sama sekali IHT atau bahkan ada sekolah yang baru gitu ya. Baru tahun ini itu Bumer kemudian langsung ditambahi apa itu pembelajaran mendalam. Jadi ada beberapa kampus yang mewajibkan pembelajaran mendalam, ada kampus yang tidak. Tetapi insya Allah, tapi kayaknya saya yakin gitu ya, apa itu tahap 2 itu pembelajaran mendalam itu kebanyakan nanti 80% kampusnya Bapak Ibu akan menerapkan itu. Tetapi jangan khawatir, saya itu punya contoh Bapak Ibu modul ajar ideal UKIN pembelajaran mendalam dan tahun kemarin gitu ya. Nanti Bapak Ibu saya akan kasih referensi modul ajar yang sudah lulus tapi tahun 2024 ya. Kalau tahun 2025 kan belum dinilai. Kasihan nanti kalau saya share itu ya. Bapak Ibu jadi mapelnya apa? Saya kasih contohnya gitu ya Bapak Ibu yang sudah lulus. Mapelnya apa? Saya kasih contohnya untuk referensi. Tapi saya sudah memberikan, nanti saya berikan contoh satu modul ajar yang sudah saya buat atas nama saya sendiri gitu ya, sesuai penilaian. Jadi Bapak Ibu tinggal memodifikasi modul ajarnya Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas dan materinya gitu ya. Oke, kemudian Kamis 21 Agustus
Bapak Ibu akan saya ini bimbing untuk menyusun tujuan pembelajaran yang baik itu seperti apa di modul ajar. Model pembelajaran yang disarankan itu apa? Pemetaan kebutuhan belajar itu cara nulisnya bagaimana? Nah, itu pun akan saya bahas. Jadi jangan sampai terlewat ya. Memang waktunya, akhirnya waktunya ini Bapak Ibu Jumat 22 Agustus menyusun langkah-langkah pembelajaran yang terdapat diferensiasi, KSE, bahan ajar orisinal itu seperti apa. Bapak Ibu kan KSE diferensiasi itu ada di modul ajarnya Bapak Ibu, modul pembelajaran belajar mandiri di ruang GTK. Kemudian modul ajarnya sepi, sepi itu sudah nggak ada KSE-nya, nggak ada diferensiasinya. Terus gimana? Di penilaiannya ada, terus Bapak Ibu tidak memunculkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah belajar mandiri, harusnya diimplementasikan kepada modul ajar gitu ya. Jadi hukumnya wajib, kalau saya sarankan wajib karena ada di penilaian gitu ya. Nanti pun saya akan buka penilaiannya. Sabtu 23 Agustus yaitu menyusun penilaian di modul ajar. Itu apa saja yang harus ada? Miliknya PAUD, miliknya guru BK, sama miliknya guru MAPEL itu berbeda gitu ya. Oke, Senin 25 Agustus saya akan membahas media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu sesuai UKIN harus bagaimana? Apa saja di sana yang harus ada? Apakah jadi ada UKIN itu ada media berbasis digital, IT, dan media konkret. Dua-duanya harus ada. Kalaupun digital harus lebih dari 3 platform, Bapak Ibu. Itu ya. Akan mungkin nanti detailnya pada tanggal tersebut. Selasa 26 Agustus yaitu menyusun LKPD. Jadi LKPD itu memang harus bagus. Bu, soal LKPD saya sama soal penilaian itu sama. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena beda penilaian itu. Gitu ya. Kemudian 27 Agustus sampai tanggal 31 Agustus gitu ya. Saya akan mengoreksi modul ajarnya Bapak Ibu sesuai standar UKIN dan pendampingan pembuatan video itu seperti apa. Saya kasih contoh-contohnya yang sudah bagus, yang tahun-tahun ini sudah bagus, yang tahun kemarin sudah bagus akan saya share. Jadi Bapak Ibu biar seperti apa ya, lebih ketika mau ujian itu video itu lebih lebih siap. Jangan sampai video itu sampai 2 kali, 4 kali, 5 kali ngambil video. Jadi pasti bukan Bapak Ibu tanggal 1 September itu Bapak Ibu ya sudah buat video. Tidak nunggu lah belum selesai loh belajar mandiri di ruang GTK. Ya waktunya kalau belajar mandiri gak nutut gitu ya. Jadi Bapak Ibu tanggal 1 September itu sudah selesai Bapak Ibu. Sudah apa namanya? Sudah bikin video. Dan saya akan mengoreksi videonya Bapak Ibu. Video itu atau video edit. LPTK mana? Ada LPTK yang nggak usah dikasih teks. Maunya langsung dipotong-potong saja. Ada video yang maunya nggak mau dikasih teks lengkap. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, kemudian ada sintaksnya jelas. Ada LPTK yang seperti itu. Jadi perhatikan betul permintaan LPTK itu seperti apa. Karena ya LPTK yang menilai berkas UKIN dan studi kasusnya Bapak Ibu gitu ya. Kalau LPTK-nya sudah ngomong besok ketika ngajar pakai jas ya, dasinya merah, jangan sampai pakai hitam putih Bapak Ibu ya. Nah itu adalah hal-hal apa yang mau LPTK itu diiyani gitu ya. Kalau saran saya, kalau saya itu akan menjelaskan secara juknis nasional, pasti juknisnya ada dan akan saya sampaikan itu harus apa saja yang disiapkan. Tetapi ada beberapa LPTK yang ada kebijakan dari LPTK, silakan diikuti gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu 1 September itu kan sudah selesai ya. Pikir saya sudah mengambil video dan lain-lain gitu. Jadi Senin 8 September saya sudah mulai mendampingi Bapak Ibu membuat UTBK. Jadi Bapak Ibu yang belum lulus-lulus di Retaker, kemudian kemarin banyak yang menelpon saya, Retaker itu, Bu saya nggak lulus, Retaker kemarin aja nggak lulus Bapak Ibu. Hanya itu. Jadi ikut UTBK saja. Nanti Bapak Ibu akan ada beberapa teman-teman yang memang tidak ada di UKIN, tidak ada di grup gitu ya. Bikin grup sendiri khusus UTBK yang mohon maaf belum lulus sudah 5 kali, 4 kali, 6 kali Bapak Ibu nggak lulus itu ya. Jadi saya pinginnya Bapak Ibu itu sekali dan lulus. Itu yang saya harapkan. Jadi memang agak, ayo kita berlari bersama Bapak Ibu. Saya mendampingi Bapak Ibu adakan waktu gitu ya. Jadi Senin 8 September saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam menyusun studi kasus yang baik sesuai periode ini. Itu seperti apa gambarannya, gitu ya. Wes cukup di bimbel saja saya lihatnya studi kasus itu
mohon maaf karena saya lihat di Facebook, di YouTube yang lainnya, di studi kasusnya kok nggak sesuai gitu ya. Saya memang ada beberapa YouTube yang menurut saya miliknya dosen gitu ya, dosen tim penguji. Saya tahu dan itu bagus, tapi saya lihat beberapa ini kok tidak aktif, mungkin saking sibuknya beliau ya. Tetapi saya lihat itu banyak yang viral-viral tambah tidak sesuai begitu ya. Ya sudah Bapak Ibu, di sini saja gitu ya. Tanyanya ke sini gitu. Kalau ada apa-apa yang berbeda, ditanyakan langsung ke saya di waktu sesi Zoom. Kemudian Selasa 9 September sampai Minggu 14 September gitu ya. Bapak Ibu, saya akan mengoreksi modulnya apa studi kasusnya Bapak Ibu. Saya kasih waktu. Jadi Bapak Ibu harus usahakan gitu ya, diusahakan. Karena apa kalau Bapak Ibu nanti studi kasusnya nggak selesai, maka Bapak Ibu akan nanti Senin itu kita sudah bahas soal akan ketimpangan tuh. Jadi apa ya kalau bahasa ketimpangan itu ya. Jadi sudah modul belum selesai. Jadi kemarin tuh peserta PPG Piloting 1 ada yang sampai modul ajar nggak selesai gitu ya. Belum selesai, sudah bahas studi kasusnya belum selesai. Akhirnya kan bingung sendiri kalau Bapak Ibu tidak menyamakan kaki gitu ya, menyamakan langkah dengan saya begitu ya. Karena tanggal 15 September saya sudah mulai bahas soal-soal SJT. SJT itu saya biasanya jam 7 itu sampai jam 10 baru selesai. Jadi Bapak Ibu persiapkan kondisi prima gitu ya. Pastikan sudah ngemil gitu. Nah, sama menyimak apa yang saya sampaikan. Kemudian 16 September saya akan bahas KLPPG 2 yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi KLPPG itu kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta mahasiswa PPG begitu ya. 17 September saya akan bahas analisis materi. 18 September akan saya bahas rancangan pembelajaran. 19 September saya akan bahas yang namanya pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa soal-soalnya, evaluasi seperti apa soal-soalnya. Ya, Bapak Ibu soal evaluasi, semuanya ini ada triksnya untuk menyelesaikan, tidak ujuk-ujuk ngerjakan aja terus Bapak Ibu lihat di YouTube begitu ya, lihat di YouTube oh ini Bapak Ibu ada tips dan triknya di setiap konsep-konsep ini yang harus Bapak Ibu kuasai gitu ya. Saya memang menanamkan konsep karena saya itu kalau Bapak Ibu nggak dapat tryoutnya, Bapak Ibu itu paham sama konsepnya gitu ya. Kemudian tanggal 20 September saya akan membahas KKL PPG 7 yaitu tentang refleksi 8 itu tentang pengembangan diri. Minggu 21 September kita akan tryout UTBK di Bimbel. Bimbel itu saya susun soalnya berdasarkan semua mapelnya Bapak Ibu saya punya semua gitu ya. Nanti setelah tryout Bapak Ibu minta kuncinya di admin untuk dipelajari. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan japri tapi sesuai nanti jadwalnya ya, jadwalnya ketika jadwalnya UTBK. Bapak Ibu akan saya japri kunci dan soalnya tryout di ruang GTK. Itu saya punya semua insya Allah. Gitu ya. Kemudian saya akan ngasih kunci dan tryoutnya bimbel gitu ya nanti bisa minta admin kalau ini nah itu sesuai jadwalnya Bapak Ibu jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua tryout soal tryout ini kemudian Senin 22 September Bapak Ibu kita akan berdoa bersama dengan anak yatim kita sudah belajar 2 bulan kita pasrahkan pada yang kuasa semoga dimudahkan urusannya tiba-tiba lulus itu saja dipermudah lulusnya dipermudah menerima tunjangannya saya berharap seperti itu gitu ya jadi jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu Bapak Ibu tergantung nanti surat edaran dan ternyata surat edarannya itu keluar lebih ini ya keluar sewaktu-waktu ditunda gitu ya dipercepat gitu yang penting kita sekarang disediakan waktu untuk belajar karena memang waktunya sangat mepet jadi kalau yang tahap 2 ini saya lebih tertata jadwalnya daripada tahap 1 gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ada soal SJT, soal PCK tryout-nya. Kalau soal uraian refleksi studi kasus itu saya koreksi sudah dituritin di bawah 30% Bapak Ibu hafalkan gitu ya. Hafalkannya nggak usah ditulis di mana-mana, nggak usah ditulis di web, nggak usah ditulis di sosial media, nggak usah Bapak Ibu. Cukup diketik di Word latihannya, kemudian Bapak Ibu dengan dijami gitu ya, di timer. Nah, Bapak Ibu kalau saya sarankan Bapak Ibu, saya tahu kadang Bapak Ibu saya lihat media sosialnya Bapak Ibu itu adalah seorang influencer gitu ya, pengikutnya banyak.
kalau menggunakan nama aslinya Bapak Ibu di media sosial tersebut, jangan nge-share soal-soal yang tidak dimodifikasi. Jadi Bapak Ibu dapat soalnya ujian, dapat soal di-share apa adanya gitu ya. Nah, janganlah gitu ya. Saya takutnya karena ada kasus yang pernah saya temui nggak nggak lulus. Salah satu ini adalah nggak lulus. Satu mahasiswa itu nggak lulus menghubungi saya, eh, menyampaikan studi kasusnya gitu ya. Saya baca studi kasusnya bagus, saya turunitin bagus gitu ya. Kemudian modul ajar video tidak ada masalah, tidak ada teguran ketika di bimbel, di ujian tuh tidak ada teguran. Biasanya mahasiswa setelah ujian tuh saya takut adakah teguran dari pengawas, apa nggak ada Bu, oh berarti aman. Biasanya kalau sampai ditegur suruh keluar itu kan dianggap melakukan kecurangan gitu Bapak Ibu. Nah, mahasiswa satu ini tidak lolos saya juga nggak tahu kenapa. Kemudian saya lihatlah media sosialnya. Ternyata influencernya banyak ya, mungkin subscribe-nya banyak. Ada salah satu jadi hasil ujian tuh soalnya difoto, saya nggak tahu bisa dapat di foto menteng-menteng ya, mentahan itu saya kalau saya ngomong mentahan terus dibahas Bapak Ibu. Aduh kena dan namanya nama asli. Kalau Bapak Ibu biasanya saya tahu Kak ini peserta saya ini catatan catatan ini ya, catatan guru atau apa ya namanya nggak usah diinikan. Kalau mau nge-share soal asli, ditaruh PPT yang namanya Rohmah diganti Roni gitu ya maksud saya ya. Itu akan lebih mengamankan posisi Bapak Ibu yang sedang berpendidikan. Kalau tidak mau ribet, ya sudah jangan dibahas soalnya yang ujian itu, gitu ya. Sudah kadang kalau sudah mampir ke YouTube atau WA saya sampai, "Bu, saya gimana?" Ya sudah, kalau Bapak Ibu influencer ganti namanya dulu gitu ya. Sudah terlanjur nge-share semua ganti namanya. Gitu. Yang penting itu bukan soal asli foto kemudian nge-share itu loh Bapak Ibu. Itu yang saya sarankan ya. Itu saya sarankan. Oke. Ini tips dan trik membuat jurnal lolos validasi. Tips dan triknya ini, nah, Bapak Ibu besok akan mendapatkan seperti ini kan, buka kemudian akan mendapatkan seperti ini. Ada 3 topik kan, prinsip pengajaran mendalam dan asesmen, kemudian KSE, kompetensi sosial emosional, pendidikan nilai. Nah KSE itu isinya seperti ini, ada PPA, PPA ini post test Bapak Ibu. Post test 1, 2, 3, silakan dikerjakan, waktunya 8 hari. Setelah post test Bapak Ibu nanti akan mengerjakan yang namanya jurnal. Di situ itu ada 4 topik Bapak Ibu. Saya buka dulu. Nah, sebentar. Oke. Di situ ada 4 topik, yaitu topiknya adalah menerapkan prinsip understanding by the sense pada pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan TARL, menerapkan pendekatan CRT. Bapak Ibu nanti di setiap topik ini diminta membuat aksi nyata. Tetapi aksi nyata ini yang akan dibuat jurnal. Tidak semuanya, tapi salah satu yang menurut Bapak Ibu paling bagus, terbaik. Nah, satu saja yang oh saya mampu lah mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jurnalnya yaitu gitu ya nanti diupload. Waktunya mempelajari ini 8 hari. Kalau Bapak Ibu ada waktu, nggak ada waktu tolong materi-materi itu yang bisa di-download dulu gitu ya. Jadi bisa dipelajari di waktu senggang itu bisa dipelajari itu Bapak Ibu karena memang yang keluar ujian ini yang piloting 1 ini ya. Oke, jadi tryoutnya nggak dapet, tapi postesnya ternyata keluar, ya. Oke, nanti jurnalnya seperti ini akan dimasukkan. Kita tunggu akan menunggu validasi, begitu ya. Nah, oke biayanya bimbel, banyak yang tanya, Bu, biaya bimbel itu paket 300.000, didampingi sampai lulus, sampai ujian. Setelah ujian pun, Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan lulus, akan saya kumpulkan lagi secara dengan menggunakan Zoom meeting, apa yang harus disiapkan gitu ya. Apakah bagaimana sampai mendapatkan serdiknya, NRG-nya, sampai nanti tunjangannya cair itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu akan saya bahas lagi nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus gitu ya. Kemudian biaya bimbel untuk UTBK. Biasanya UTBK untuk peserta yang belum lulus ya. Belum lulus di retaker kemarin, itu banyak sekali Bapak Ibu piloting 1, 2, 3 yang belum lulus. Nah, itu biasanya ikut Bu saya UTBK karena saya belum lulus UTBK. Itu bayarnya 200.000. Kalau untuk UKIN 200.000. Ibu saya tidak bisa kalau langsung bayar segitu. Apa boleh dicicil? Boleh, langsung japri saja saya. Yang penting Bapak Ibu ada komitmen serius mengikuti pembelajaran ya Bapak Ibu. Gitu ya. Karena saya mengupayakan Bapak Ibu harus mengupayakan juga bahwa langkah kita itu sama-sama begitu ya.
Oke, Bapak Ibu kalau rekening yang saya gunakan ini yang BRI ini, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi dulu mungkin sebelum transfer